Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari para pengikut pembukaan paling sadis di dunia ini son ya kan. Nah itu udah satu sensor tuh son tuh baru mulai ya kan. Udah satu sensor aja tuh. Kayaknya kerja keras lagi kali ini editor. Kerja keras lagi kali ini editor tidak bisa healing ya son kali ini ya son ya. Selamat. B2B berdiri kita selalu ngomong pembukaan terus ya. Nah itu dia son ya kan. Siap-siap dolar kuning habisin nih gitu ya son ya. Nggak bercanda itu nggak saya masukin gitu ya. Jadi hari ini itu bintang tamu kita itu adalah seorang dokter forensik yang luar biasa sekali. Wow, expert kali ini. Expert. Karena jujur saya salah satu tontonan paling suka itu tontonan tentang pembunuhan. Oh. Iya. Demen. Iya, itu tolong disensor lagi dari barusan ya kan. Ya kan? Paling suka itu saya. Passion gitu ya, passion. Senang nontonnya tapi. Oke. Senang bukan crime of passion tapi ya. Itu lain-lain. Nanti kita bahas habis ini ya kan. Nah, ini pasti banyak banget penonton juga yang kemarin kita sempat ada di live kan hari Selasa untuk mencari beberapa pertanyaan yang seru untuk ditanyakan kepada bintang tamu kita hari ini ya kan. Nah, mereka antusias banget son ya kan. Gila. Antusias banget. Bintang tamunya ini langsung tambah lagi. Langsung tambah antusias ya kan. Langsung aja kita panggilkan bintang tamu kali ini ya kan. Kali ini tidak ditemani oleh Frankie ya karena ini adalah Dokter Stefani. Halo. Biasa. Terima kasih banyak Dokter Stefani udah menyempatkan waktunya datang ke sini ya. Makasih juga sudah diundang ke sini. Jujur saya punya minat cukup tinggi terhadap kasus-kasus pembunuhan nih Dokter Stefani ya kan. Saya sudah lama ini pengen Dokter Stefani datang ke sini sebenarnya Son. Ya kan. Cuman kemarin diambil sama hakim kemarin barusan ya kan. Tapi nggak apa-apa. Datang dong ke sini. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Dokternya benar-benar spesialis kan. Benar-benar spesialis di dunia forensik ya. Benar. Forensik. Nah, ini benar-benar langsung berhubungan dengan mayat langsung kan. Langsung berhubungan dengan kejahatan pada tubuh manusia. Nah, ya kan, karena kita pengen sobat loteng semuanya teredukasi ya soalnya hari ini tentang apa itu forensik ya kan. Maka dari itu adalah pertanyaan pertamanya, apa itu forensik? Oke. Nah, kalau forensik itu sebenarnya adalah segala macam ilmu yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Kalau saya kan kedokteran forensik, jadi bagaimana menggunakan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Makanya hubungannya dengan sebenarnya sih nggak melulu soal mayat ya. Kadang juga ada yang bercak darah, potongan tubuh. Kadang-kadang juga ya orang yang masih hidup. Visum bisa ya? juga visum. Visum hidup. Maksudnya forensik ya, visum itu ya. Ya, forensik. Namanya dulu itu dokter ahli kehakiman kalau nggak salah ya. Ya, kedokteran kehakiman dulunya. Kedokteran kehakiman namanya dulu. Tuh saya udah riset soalnya kan. Sekarang digabung. Sekarang, atau ada lagi menjurus lagi. Akhirnya kan jadi kedokteran forensik dan medico legal. Nggak cuma tentang mayat, tapi juga hukum kedokteran. Tentang layanan medis, terus juga tentang mungkin tentang ya pembuktian asuransi dan lain. Pokoknya cakupannya luas. Nggak perlu tentang mayat. Bener. Udah belajar dokter lama, hukum lagi. Lama dok itu belajar ya dok. Nah, Oh saya dulu untuk pendidikannya itu sekitar 4 tahun saya. Ya, 4 tahun di Semarang. iya. Memang Dokter 7 tahun gitu ya. enggak dong. Dokternya sih 5 tahun. 6 tahun ya. 5-6 tahun. Setelah itu saya sempat magang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Oke. Saya juga sempat ke Makassar, ke berbagai tempat di Indonesia. Terus kemudian saya langsung lanjut pendidikan di Undip Semarang. Wah, gila. Sadis ya kan. Tapi ya masih belajar juga sampai sekarang, harus terus belajar. Karena ilmu forensik tuh terus berkembang ya. Soalnya diperhatiin ya makin lama makin beda kan pasti kan. Ada aja perkembangan lah di dunia forensik untuk membantu orang-orang yang bersalah ini harus ditangkap dong. Yes, dan yang pasti mas, orang-orang makin pinter. Oh, jadi gitu ya? kita harus adu pinter sama orang yang berniat jahat, intinya itu. Oh iya benar. Pinter-pinteran ya kan. Yang satu pinter licik, yang satu pinter edukasi gitu ya Son. Intelligent sama licik ya kan. Nah itu Son, itu ya kan. Asal-usul forensik tuh sebenarnya dari mana sih dok sebenarnya? Oke, kalau yang saya lihat sejarahnya itu sebenarnya dikasih tahu sama guru saya. Pertama tuh justru di Cina. Yaitu di Cina ya? abad ke-11 sampai 12 awal itu. Songci bukan? Songci betul. Gila, Ya. Lagi 1 poin Son. 2 poin udahan Son. Risetnya mendalam berarti ini. Keren. Itu kalau nggak salah abad 13 atau 14 ya. Nah, benar. 21. Ya Dan kan? itu tercatat sebagai buku textbook forensik tertua di dunia. Bener.
Iya. Tentu aja metodenya masih sederhana. Ya, kan dia bukan dokter juga kan sebenarnya kan? Katanya sih dokter waktu itu memang. Dokter ya? Katanya dokter. Oh, oke. Yang saya dengar dari sejarahnya dulu. Soalnya itu sempat riset ya kan, siapa sih dokter forensik pertama di Dan dunia? hakim juga katanya. Oh, hakim juga ya? Hakim juga. Siapa dokter forensik pertama di dunia, tapi kayak banyak ya jawabannya. Jawabannya beda-beda. Beda-beda Ya, gitu. bener. Tapi kalau yang dulu dikasih tahu yang tercatat emang di Cina. Yang Di Cina, paling awal textbook forensik itu bukunya Song Chi itu. Oh. Iya. Dan dengan sederhananya itu yang pertama kali dikasih tahu itu bagaimana membedakan luka kerasan tumpul sama kerasan tajam. Oh, iya. Kak berarti ya. Itu paling dasar pertama kali ditemuin gitu Dasarnya ya. mengenali luka. Iya. Tapi pada saat itu tentunya ilmu kedokteran belum se-advance sekarang ya, jauh Ya, sekali ya pada saat itu ya. Itu sekaligus jadi hakim juga berarti ya Song Chi itu ya. Kalau nggak salah iya dikasih tahu seperti itu karena kan catatan juga ya nggak belum terlalu banyak. Iya. Sekaligus ini juga superhero juga katanya itu ya. Oh, itu Shang Chi, Bukan itu Shang Chi. Iya. Shang-Chi sekaligus buat masak juga tuh kalau nggak salah itu santai ya kan. Panci, Oh, itu panci, panci. bukan. Panci. Ini jokes malam-malam ya, mohon maaf saya ya kan. Ini aja kayak main pedal nih, bukan main panci nih. Ya kan? Ini kurang edukatif ini Ini jokesnya. kurang Sorry. iya, jokes agak Kalau biar bodoh. nggak tegang ngomongin kejahatan kan. Harus santai. Iya. Kalau di Indonesia, siapa pertama kali dokter forensik di Indonesia? Oke, kalau saya udah dikasih tahu kalau yang namanya bapak patologi pertama di Indonesia itu namanya Dr. Sutomo Cokronegoro. Oh. Beliau itu tahun 1935 itu sudah lulus kedokteran dan aktif mengajar patologi itu juga forensik. Dan tahun 50-an itu sudah nggak usah mengapalai atau mempelopori jurnal kedokteran di Indonesia. Itu saya dikasih tahu seperti itu. Iya. Soalnya ada yang bilang juga dokter Sukamto apa siapa itu ya? Dr. Sukamto, iya, Oh, enggak. kedokteran kepolisian masalah. Kedokteran kepolisian dia. Itu Ya. bukan ya pertama dokter Sutomo ini ya? Kalau yang itu bapak patologi Indonesia tuh Dr. Sutomo Cokronegoro itu. Oh. Soalnya emang itu ya agak beda-beda ya. Agak Ada juga yang bilang beda-beda. Dokter pertama ya dokter Jaya. Nah, Gitu Iya kan. kok Dr. Jaya itu dokter Forensik forensik DNA pertama. forensik DNA DNA, pertama. son. Ahli forensik Iya. pertama. Beda. Iya. Bedanya apa forensik sama forensik DNA? Kalau forensik itu kan cakupannya masih luas. Ada tentang ya patologi forensik, perlukaan, toksikologi. Kalau DNA itu kan khusus peminatannya memang ke biokimia forensik. Biokimia. Iya. Itu jadi apa ya tentang- biokimia ya? Apa ya, Saya kalau tentang- bio padi saya baru tahu soalnya. Kalau biokimia saya nggak tahu soalnya. Jadi dia tentang genetika. Oh, genetika. Untuk yang pelajari pokoknya DNA-nya itu. Oh. Info-info apa yang bisa didapat dari situ? Tapi kalau di Indonesia sendiri itu maksudnya udah menjurus kayak gitu belum sih? Atau bener-bener baru oh ya udah forensik gitu ilmunya? Seingat saya Kuliah ya? sekarang misalkan forensik itu lebih ke peminatan. Peminatannya kemana? Ke DNA kah? Ke toksikologi kah? Gitu. Udah ada berarti ya kayak penjurusannya gitu ya. Penjurusannya ada. Spesialisnya gitu. Misalnya Subspesialisnya. Subspesialis maksudnya Ya. ke DNA atau kemana? Konsentrasinya kemana? Odontologi gitu kan. Soalnya kalau di luar negeri katanya udah ada yang bener-bener dan banyak. Ada subspesialisnya ada banyak di Amerika tuh kalau misalnya kita lihat. Ya. Yang kita pengen tanyakan apakah di Indonesia nih sama seperti di negara-negara maju gitu. Oh, kalau sejauh ini sih lebih ke peminatan sih. Mau fokus kemana? Oh jadi nggak kayak misalnya oh saya pengen jadi apa odontologi misalnya. Salah satunya forensik odontologi. Oke. Kalau odontologi enggak itu ya? beda. Itu dari kedokteran gigi dulu. Oh dari kedokteran gigi dulu. Baru nanti peminatannya ke forensik. Oh oke Ya, di Indonesia ya. kesekian. Ya, itu juga Oh. nanti masuk ke antropologi juga, mengidentifikasi kerangka, tengkorak. Oh iya. Berarti belum ada yang benar-benar menjurus ya berarti ya. Kalau untuk sekolah khususnya sih, sejauh saya belum sih, masih baru peminatan memang. Soalnya Soalnya bisa dibilang otodidak gak sih setelah itu? Oh enggak kan tetap sekolahnya tetap juga. sekolah dong. Kirain kan minatnya di DNA gitu. Oh tapi Oh jelas tidak, bukan mata otodidak. mata Oh kuliah jelas nggak ada. tidak. Iya, bukan otodidak. Jelas tidak ya. Tetap kan belajar dulu. Tapi yang sebenarnya saya sama Son sempat riset-riset juga soal ini. Katanya bedanya di Indonesia sama di luar negeri. Di luar negeri tuh udah lebih advance. Katanya gitu. Jadi maksudnya kalau di sini misalnya, oh ya saya mau jadi dokter forensik ya udah jadi dokter forensik. Tapi kalau di Amerika, di negara-negara maju katanya ada subspesialisnya lagi. Kalau mungkin iya, mungkin pasar teknologi ya, tapi misalkan dari keilmuan, kita kan forensik itu peminatnya belum banyak. Ya, jarang yang masih mau gitu mengambil kedokteran forensik. Bahkan di Indonesia cuma 300 ya katanya. Sekitar 300. Zam 31 ya Dari kan? 500 kota dan kabupaten. Nah, 32 ya tadi ya.
Tapi justru karena itu loh kita jadi belajar untuk ya di lapangan itu dengan keterbatasan sumber daya gitu. Jadi ya tadi work with what we've got gitu. Kayak podcast ini ya? Iya, kayak Yes, podcast jadi- ini work with what we've Jadi saya got. baru bilang misalkan orang Indonesia terjun ke lapangan untuk memeriksa korban sebagai dokter forensik itu mungkin dia bisa bilang lebih jago. Karena kasusnya beraneka macam, budayanya berbeda-beda. Oh iya. Juga karakteristik orang beda-beda. Jenis kekerasan, jenis racunnya lebih beraneka ragam dibandingkan di luar. Oh iya iya. Jam terbangnya nggak kalah. Benar-benar Indonesia ini banyak, maksudnya secara tradisional tuh racun tuh banyak sekali jenisnya kan. Ya. Bahkan ya banyak yang bilang santet itu sebenarnya racun kan, dan berbeda-beda jenis racunnya. Jadi Indonesia ini kaya akan racun gitu maksudnya gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dipakai sehari-hari memang beracun gitu. Bukan kayak dengan racun. Oh enggak ya? Kebetulan beracun. Ya. Kebetulan karena alamnya luar Disalahgunakan biasa gitu. indah, banyak resource-nya ya kan. Salah makan jamur beracun ya. Nah, Ya. ya kan. Tapi apakah Indonesia ini tertinggal forensiknya dibanding luar negeri? Kalau saya sih bilang enggak. Justru bisa dibilang kita lebih berani kalau kita kerja di lapangan. Di Indonesia tuh forensiknya akan lebih bisa lah dibandingkan. Oh gitu ya? Nah tadi kan dengan keterbatasan sumber daya manusia, terus juga teknologi, Iya. gitu. Karena iya. mungkin Nggak kalah. kalau di luar kayak banyak sekarang mengandalkan alat ya kan. Alat, Teknologi. Jadi kebanyakan robotik gitu misalnya. robotik, otomatis ya. Tapi kalau di Indo kan berarti maksudnya banyak masih manual ya Iya, kan. Jadi masih, secara jam terbang. Mengutamakan ya cerdas-cerdas dokter forensiknya. Kan biasanya kan kalau menggunakan robotik itu bisa mempersingkat waktu yang pertama, sama mengurangi human error juga. Error. Ya. Ya kan. Bahkan kalau di luar negeri aja tuh ada alat portable ya tuh untuk ngetes DNA. DNA analyzer. Yes. NEC, Ya. portable DNA analyzer Ya namanya. benar. Terus saya pernah dikasih tahu pas lagi ada konferensi forensik dikasih lihat alatnya. Soalnya kan Fotonya. biasa katanya lama ya kan. Kalau misalnya ngetes DNA atau apa segala macam. Bisa berminggu-minggu. Perlu waktu. Ya. Nah, sedangkan tergantung dari kerusakan si jaringannya juga Nah, kan. kalau yang alat tadi kan bisa katanya 25 menit sampai 60 menit udah keluar gitu hasilnya kan. Iya. Ada yang seperti itu memang. Iya ya. Jadi di Amerika udah bisa 25 menit sampai 60 menit keluar gitu ya, dan alatnya portable, bisa langsung di crime scene. Perkembangannya kan cepat sekali makanya. Iya. Mungkin dananya belum masuk sih. Oh iya benar. Mungkin lagi healing kali. Jadi Bali dulu 2 minggu. Oh enggak ya? Buat kerja lain dong. Nah, Siapa kita tahu lihat sisi Gen Z. positifnya aja mungkin. Ya. Berarti kejahatan di sini itu ya belum terlalu canggih lah gitu. Oh. Mudah-mudahan masih bisa dikendalikan gitu aja. Maksudnya karena datanya Karena tubuh kurang atau manusia. Nah. Soalnya saya dengar-dengar tidak ada data DNA di sini katanya. Itu kan Katanya nggak ada masalah data etik DNA. sebenarnya Mas. Masalah etik. Oh, Karena masalah kalau data etik. semua ada dikumpulkan, ya ingat ya data itu kan sangat rentan misalkan nanti disalahgunakan atau Oh gimana. iya, rakyat agak kurang percaya gitu ya karena kebocoran belakangan ini gitu, maksudnya gitu ya Son ya. Tapi di luar negeri udah ada database-nya saya dengar-dengar di Amerika. integrasi jadi Masih terbatas kok. Masih terbatas pada yang pokoknya orang yang tersangkut kasus hukum, terutama kasus hukum yang khusus lah. Yang punya catatan kriminal doang yang DNA-nya ada Ya maksudnya. masih oh terbatas bukan karena semua orang ada gitu ya. setahu saya sih belum karena tadi pertimbangan etiknya tadi, etik dan hukum, Iya. keamanannya dan lain-lain. Iya. Sama satu lagi Son ya kan, kalau di luar kalau misalnya ada TKP, wah langsung dikasih police line do not cross katanya ya kan. Iya. Kalau di sini iya berapa jam masuk Telegram habis itu Son ya kan, foto korbannya. Bener nggak Son? Bener nggak? Aku Anda yang join Telegram itu ya. Ya kan? Iya. Walaupun artis besar pun agak susah ya nyari raw gambarnya ya. Susah. Yang saya tahu at least ya, itu susah sih. Karena di sana ketat banget kan. Wah, police line do not cross. Tapi nggak tahu juga dengan adanya kemajuan teknologi ponsel kan kita nggak tahu gimana Nah, iya sekarang. juga sih, ya juga Siapapun sih. bisa mengambil Iya, gambar. kan ada. Tapi Masih kendala nggak kalau di sini gitu? Soalnya kan kayak tadi misalnya orang-orang langsung hubungin jadi kurang steril gitu. Bukti-bukti pada penodain misalkan susah. kalau ya di kan? sini ya untungnya pihak yang berwenang itu kerjanya itu kok sigap mensterilkan gitu. Karena beberapa kali saya ke TKP yang terintervensi atau kontaminasi dari luar itu hampir nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya? Kok saya sejauh saya bekerja Pas nggak? lihat, Dokter Stefani. Nah, Enggak gitu ya. Pasti enggak semua dong, yang merata enggak. ya. Semua merata. Pasti semua merata ya. Oke. Semua merata. Soalnya saya juga lihat kan ya. Oh iya, saya lagi di jalan ini ada kecelakaan gitu. Sering sekali saya lihat video-video begitu tuh, udah ditutup koran orangnya kan. Iya. Itu sering Berasap gitu, Iya. TKP-nya. Oh di sana kan langsung wah, police line do not cross. Nah, garis Kan kuning. not cross tapi kan nggak pakai handphone kan nggak cross juga.
Dokter ini gak bisa kita jebloskan ternyata ya. Jangan. Masih ngotak-atik nanti. Jangan, mungkin jangan. 20 menit lagi mungkin. Iya. Masih pemanasan ya, masih pemanasan. Masih ini aktif kan, masih. Bener. Tapi kenapa sih Dokter Stefani milih jadi dokter forensik? Kan itu kan pekerjaan yang sebenarnya sangat menarik. Kalau misalnya kita tertarik sama pekerjaan itu, tapi itu pekerjaan yang beban juga sebenarnya. Ya karena kan berurusan dengan kejahatan kan. Berurusan dengan kejahatan. Mental. Dan saya yakin nggak ada orang seneng, jarang lah orang seneng ngelihat setiap hari misalnya. Iya nggak? Benar. Ya, tapi kalau alasannya ini saya udah sering ngobrolin gitu. Yang pertama karena pasien yang nggak pernah bohong, nurut dan diapain aja, ya gitu. Pasiennya tenang dan nggak bisa berbohong. Oh iya. Oh, Misalkan ke dokter kan. Oke. Maksudnya jadi dia nggak bisa protes, nggak bisa apa gitu ya? Oh iya, bener sih. Nggak sih, tapi kalau alasannya yang kedua tuh yang pasti saya ingin menjadi ya berbicara bagi mereka yang tidak lagi bisa bicara, ingin memberikan keadilan bagi mereka. Penyambung lidah ya dari yang sudah tidak bisa berbicara. Wah, luar biasa sekali sih. Tapi itu kerjaannya maksudnya secapek itu nggak sih? Saya dengar soalnya misalnya, wah ada kasus apa? Lagi tidur misalnya ditelepon, halo harus datang. Oh iya, gitu itu kan ya? udah harus siap. Oh. Udah harus siap dan pokoknya ingat kita tuh nolongin mereka yang masih hidup keluarganya gitu. Jadi misalkan ya capek pasti ada gitu kan ya. Kadang-kadang misalkan lihat rupanya pasien seperti ini kan nggak selalu utuh. Pokoknya selalu dikasih tahu ini pasien. Oke. Pokoknya sebagaimanapun rupanya datang ke saya tetap harus dilayani dengan baik, tetap harus dengan belas kasih. Iya. Oke. Dengan segala keterbatasan, maksudnya kan ini kan dokter dari Jogja ya kan. Ya. Nah di Jogja sendiri berapa banyak sih sebenarnya forensik itu, dokter forensik yang sama? Banyak juga kok. Oh, banyak juga. Cukup banyak juga karena di sana juga ada spesialisnya di UGM. Ada pendidikan spesialisnya. Jadi dari 300 ini terpusat di mana aja ya? Kan di Jogja banyak nih. Oke, Jakarta udah masih banyak. Berarti kan mungkin sisa berapa gitu kan, Son? Cuma 300. Nah, tapi kan di Sumatera juga ada. Di Sulawesi juga ada. Soalnya saya dengar katanya kalau mau ngetes DNA mesti lab ke lab yang di FKUI katanya. Memang belum tersebar di seluruh Indonesia karena kan alat juga masih terbatas ya gitu. Tapi kan sekarang terbantu dengan ya transportasi juga semakin maju juga. Oh iya benar. Komunikasi juga gitu. Tergantung dari pengiriman berapa lama gitu ya, Son ya. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang gitu masa juga. waktu ada expirednya ya kalau ini ya mungkin ya. Oh iya ada Terus expirednya kan juga ya. pengawetannya kan juga teknologinya maju juga. Oh iya. Maju juga, diawetin juga dan Manfaatkan teknologi sebaik-baiknya. itu dia. Bener. Apa perasaannya melihat orang mati terus-menerus? Perasaannya sih ya untung sih ya kadang-kadang stres, tapi lebih stres misalkan mendengarkan ceritanya. Ya, gimana pun juga kan orang ini nggak akan nyangka kalau ini hari terakhir dia akan hidup gitu. Dia nggak akan nyangka karena kan kok forensik itu datangnya orang yang meninggal gak wajar. Betul. Kalau misalkan wajar itu kan karena usia tua atau sakit dalam perawatan. Sedikit banyak ya keluarga sudah siap lah. Tapi ini kecelakaan, meninggal dadak, mungkin ya dibunuh juga gitu. Jadi yang rasanya ya, tapi bagaimanapun juga kan ini dah pekerjaan saya. Betul. Saya selalu diwanti-wanti waktu masuk kedokteran, apalagi waktu masuk forensik sama orang tua saya. Almarhum ayah saya tuh bilang, bagaimanapun keadaannya pasien ini, bagaimanapun gak utuh atau gimana, kamu udah milih jalan ini, pokoknya niat kamu baik, lakukan dengan ikhlas. Harus kamu layanin. Anggap ini pasien, hormatilah pasien ini gitu. Jadi ya meskipun kadang-kadang deg-degan juga, tapi ya itu mantranya supaya gak stres. Iya. Karena nggak bisa hilang sih ya. Kalau Nggak bisa hilang. takutnya apa maksudnya deg-degannya itu nggak bisa hilang ya walaupun udah bertahun-tahun ya. Tapi Pasti ya ada yang hilang sih harusnya ada yang kebal dong. Lama-lama kebal nggak ngelihat. Oh tapi ya udah kan biasa. Setelah itu kan saya healing juga. Saya melakukan hobi ya, salah satunya nonton Richard and Son. Makanya makasih loh Mas ini. Biasanya orang makin stres kalau nonton kita ya, Son ya. Ini healing Saya ternyata refreshingnya Dokter nonton Stefani. podcast ini. Waduh, terima kasih banyak Dokter Dan Stefani. juga podcastnya Nasihat Ayah. Healingnya gitu. Terima kasih banyak Dokter Stefani. Biasanya orang makin stres ya. Ini ada orang healing ya nonton ini ya, nonton kita ya, Son ya. Luar biasa. Kawasan jadi bertambah. Oh, amin ya kan. Jadi maksudnya itu kan pasti mengganggu mental ya ngelihat orang misalnya, wah ini
hancur kepalanya, besok tenggelam misalnya ya kan, tuh kan beda-beda kan. Oh ya, pasti kan keadaannya kan kita nggak bisa memperkirakan. Betul. Kadang-kadang juga kita mesti menghadapi keluarga yang mau mengidentifikasi benar kan ini anggota keluarga saya, dan itu salah satu yang paling berat. Oh. Misalkan ada jasad nggak dikenali, terus udah ketahuan keluarganya, kemungkinan besar ini keluarganya. Kadang-kadang ada yang bilang, saya mau lihat anggota keluarga saya terakhir kali, saya mau kenalin. Dan itulah saya ngeliat detik-detik di mana hidup seorang itu hancur. Waktu saya nurunkan penutup wajahnya itu. Oh iya bener. Itu salah satu yang paling berat. Kalau nggak dikenalin ya, Iya. kaget. Terasa nggak seperti ada bagian dari dalam diri yang terkikis pelan-pelan gitu? Cukup sedih iya, tapi setelah itu kan saya mesti ya batasin juga. Saya boleh berempati sama keluarganya korban, tapi saya nggak boleh sampai simpati terlalu dalam. Oh iya benar. Nanti kan saya misalkan saya ngerjakan korbannya ini, mau saya rekonstruksi ke atau saya otopsi kan jadi terganggu. Benar. Pasti dokter Cukup harus ya. profesional Harus ya ada maksudnya. empati, tapi jangan terlalu dalam. Harus ada empati ya. Harus ada empati dong. Soalnya pasti kan ada yang oh ya ini begini ya udah oke. Kayak ngerjain tugas doang pasti ada yang begitu Son. Iya nggak? Bisa jadi. Ya kan? Jadi. Ada. Enggak lah. Kayak ngerjain tugas doang kan. Oh ya ini begini. Karena kan udah dikasih tahu, misalkan sebelum sentuh korbannya tetap harus permisi. Oh. Perlakuan seperti operasi, tapi korban nih bedanya sudah nggak bernyawa, sudah meninggal, tapi perlakuan sebagaimana beliau masih hidup. Oh oke. Harus dengan hormat, dengan empati. Ya. Itu something heavy ya Son ya. Dan kerjaan forensik ini menurut gue cukup sangat terhormat bahkan. Iya. Karena nggak semua orang mau begini. Apalagi cewek Son. Ya kan? Oh, tapi sekarang minat forensik banyak perempuan loh. Banyak. Ya, lebih banyak perempuan. Wah, tuh, saya agak kaget nih di sini banyak ya. Ternyata ya. Ternyata banyak. Karena kan maksudnya tingkat kayak tadi kan beda-beda kayak paling serem katanya ini ya. Kalau tenggelam ya katanya paling serem ya. Atau kebak. Oh, kalau buat saya sih sebenarnya paling nggak kuat justru mata anak-anak. Oh iya. Iya. Iya, benar. Jadi cewek ya banyak justru ya. Justru banyakan perempuan sekarang. Sorry dok, tapi saya mau nanya itu maksudnya kan kadang bau misalnya. Oh iya nggak? ya. Itu kan cewek kan sensitif sekali dengan hal seperti itu tuh. Banyakan tuh, wah bau gini-gini. Ya. Tapi ternyata banyak yang bisa nahan nggak baunya? Bisa karena kan waktu koas kan kadang-kadang kita menghadapi pasien ya misalkan di bangsal, pasien belum mandi, pasien yang mungkin kakinya gangren karena diabetes, Oh iya. yang sudah Busuk beranah-anah gitu, kan sedikit banyak sudah Sudah berapa hari misalnya baru ketemu ya kan? Jadi ya udah dilatih bagaimanapun keadaannya, ya ini tugas kamu sebagai seorang dokter yang sudah disumpah. Baunya kayak apa sih dok? Baunya kayak apa? Bisa Ya, baunya dideskripsiin nggak? pasti, wah nggak bisa deskripsiin. Beda, nggak ada bau yang mirip dengan ini. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya bau misalkan kita aja bau dagingnya sudah busuk gitu, beda. beda Kalau tubuh, gitu ya. tubuh manusia yang sudah mengalami pembusukan itu tetap berbeda baunya. Kayak bangkai tikus atau apa gitu. Tetap Beda beda. banget ya. Beda banget ya, ini bau yang baru berarti ya Son ya? Wah ngeri banget sih. Tapi misalkan derajat pembusukan pun yang paling saya bisa ngasih gambaran itu misalkan orangnya mumifikasi. Tempat kering itu badannya sudah kering kecoklatan tuh baunya mirip-mirip bau ikan asin. Oh. Ya seperti tamis-amisnya seperti itu. Itu diformalin ya, yang diformalin? Oh kak, itu Mumifikasi itu apa ya? orang yang meninggal di tempat yang kering dan kemudian kan air di tubuhnya kan lama-lama menguap. Kayak mumi. Udah Ya kering, kayak udah mumi kering. tapi secara alami. Oh iya, tapi secara alami benar. Pas matahari terus lah udah ya. Iya, yang di tempat kering. Oh iya. Terus misalkan saponifikasi penyabunan itu seringnya pada korban yang asam lemaknya itu kena air dan basah. Nah itu baunya mirip minyak yang sudah lama ya, agak-agak tengik sedikit gitu baunya. Kira-kira seperti itu baunya, kayak minyak yang tengik gitu. Gue tahu tuh minyak lama tuh. Ya, Iya. Iya. yang bisa saya gambarin seperti itu kira-kira. Tapi ini minyaknya yang oplosan apa murni nih pertanyaan saya ya kan? Yang rusak mobil kan ini minyaknya yang utama ini. Beda ya. Untung bukan spesialisasi saya. Oh, bukan spesialisasi dokter ya, benar. Minyak bumi kalau itu beda lagi. Kasus tersulit yang pernah dokter Stefani tangani apa? Kasus tersulit itu waktu ada satu korban, itu saya ingat banget laki-laki, ya usianya masih cukup muda lah, datang diantar sama ibunya. Ibunya udah bilang sambil nangis-nangis nih, anak ini katanya tidur, handphonenya tiba-tiba meledak, terus tahu-tahu meninggal. Tapi
waktu saya lihat, saya periksa, ini kok lukanya aneh. Lukanya sama sekali nggak ada luka bakar, nggak ada luka pecahan. Lukanya itu yang saya banyak luka akibat kekerasan tajam yang waktu saya teliti sesuai dengan kasus pembacokan. Di bagian mana ya? Di Hampir sekujur tubuh. Tapi benda terutama di tumpul. wajah, benda tajam. Wah. Pada waktu itu ya saya bersihkan, saya periksa, kemudian saya sampaikan, dan ternyata ibu ini berbohong. Ya, ibu ini cepat itu berkali-kali bilang, saya nggak mau anak saya diperiksa, saya nggak mau anak saya sampai dibedah. Saya pengen udah langsung bawa pulang aja. Kami keluarga sudah menerima. Tapi saya kasih tahu waktu itu ke pihak yang berwenang, ini enggak, ini bukan gara-gara pecah. Lukanya ini luka karena kekerasan tajam kasus baca kok ada set lukanya. Dan yang kaget ini mas, yang benar-benar bisa kaget itu, ternyata anak ini memang dibaca. Dan pelakunya adalah orang yang mau dilindungin sama ibu ini. Orang Suaminya, yang bukan? pacarnya. Pacarnya. Nggak jauh-jauh pasti itu. Jauh-jauh. Iya. Ya. Nggak jauh-jauh. Jadi ibu ini memang sudah pisah sama suaminya yang dulu. Anak ini tuh anak dari suaminya. Terus katanya mereka sempat bertengkar sama pacar barunya, kan anaknya nggak setuju ibu ini sama si pacarnya ini. Pacar barunya. Sampai satu kali terus si ibu ini ada dengar anak ini teriak, ternyata udah dibacokin. Mungkin saking kecintaannya ya mas, ini juga saya heran ya. Ibu ini malah ngelindungin si pacarnya ini dengan bilang tadi handphonenya meledak, dan handphonenya bener dihancurin sama ibunya. Wah. Tapi sorry, ini pada saat datang itu kondisinya seperti apa ya? Kok bisa dia berkelit, HP-nya meledak gitu maksudnya? Nah itu karena kan wajahnya penuh luka. Hanya wajahnya saja Wajah berarti? dan tangan, karena kan melindungi diri. Iya. Oh, sisanya tidak ada luka? Luka pas ada, tapi kebanyakan di tubuh bagian atas. Oh, makanya dia bisa bilang itu HP meledak. Tapi kan maksudnya nggak ada haknya buat kayak menolak diotopsi gitu. Ada nggak sih? Sebenarnya sih misalkan sudah ini mengarah ke tindak pidana, harus diotopsi. Untungnya waktu itu yang berwenang boleh juga seperti tegas. itu ya. Tergantung polisi maksudnya kecurigaan melihatnya atau ini enggak tuh gitu iya ya. ada kecurigaan atau enggak gitu. Ini tindak pidana atau bukan gitu ya. Dan waktu itu kan saya kasih dasarnya kuat, lukanya seperti ini. Ini nggak mungkin karena luka bakar dari handphone yang meledak, saya bilang. Oh. Udah jelas sekali, tepinya rata sampai ke tulang, bahkan beberapa jarinya hampir putus karena dia waktu itu tidak menahan. Gitu Tapi ya. sempat ada perdebatan lumayan agak alot juga waktu itu, karena keluarganya bersikeras ibunya ini meyakinkan keluarganya ini kecelakaan. Iya. Soalnya jelas kan ya kan, maksudnya nggak mungkin Iya. tiba-tiba loh nggak mungkin meledak dong, kan ini HP-nya ini gitu, nggak mungkin. Kan? Iya, nggak mungkin. Tahu sih tidur nggak di sambil dicas nih pas ini, ya kan? Oh ya, Kadang-kadang begitu tuh. katanya. Iya kan? Itu pindah seperti itu, kata lagi main game meledak. Wah, Bener dihancurin. ada aja. Kok bisa begitu ya Son? Padahal orang meninggal gara-gara HP meledak kayaknya hampir jarang banget ya terjadi. Gue juga nggak tahu Luka ada palingan maksudnya gitu loh. Luka. Iya nggak Kalau sih? saya terbakar ya pasti ada lah gitu. Cuman kan kasih kelihatan di lukanya, ada luka bakar nggak, Bener. pecahannya nggak. Tapi itu case yang jarang lah maksudnya gitu kan. Sampai orang sampai meninggal loh gitu maksudnya ya kan. Gila banget sih kayak gitu sih. Itu sulitnya di mana tapi ya maksudnya? Sulit berdebatnya apa gimana maksudnya sama Sulitnya kan ketika ibu ini datang, semua tuh udah ngomong ini kecelakaan dan lain-lain. Ibu ini dengan sambil nangis-nangis gitu kan. iya, Tapi waktu saya lihat, loh ini kok nggak sesuai ya gitu. Waktu saya mau menyampaikan ke penyidik, kok ini nggak sesuai dengan keterangan si ibu ini, saya harus punya dasar yang kuat. Kenapa saya menolak bahwa ini bukan gara-gara handphone yang meledak tadi gitu. Iya. Kirain sulitnya kan debatnya itu tadi. Iya. Debatnya kan. itu tadi, Ini Misalkan kirain. di suatu negara gitu. Apalagi kan, keluarga intinya kan cuma si ibu ini gitu. Bapaknya kan udah nggak tahu di mana. Oh Kita iya sudah iya. pisah. Oh iya. Dan bapaknya nggak datang ya pada saat itu ya? Bapaknya sih akhirnya datang. Oh akhirnya datang. Akhirnya datang pada saat ya proses pengadilannya berlanjut lah itu. Proses hukumnya berlanjut. Iya, tapi sangat dipercaya ya sebagai bukti ilmiah kan kalau forensik di sini kan. Kalau forensik asalkan kita punya dasar ilmiah yang kuat, ya kan dari barang bukti nggak akan berbohong. Barang tidak akan pasti berbohong. Pengadilan pasti percaya juga Misalkan kan. barang bukti tubuh manusia gitu. Nah, Iya. soalnya yang saya dengar jujur aja, katanya di sini bukti forensik itu nggak jadi bukti utama katanya. Bisa Oh, jadi ya. bukti kedua, bisa jadi bukti ketiga. Sedangkan Karena kalau di luar negeri, kalau secara forensik menyatakan A gitu, udah Case pasti close. case Tapi close. kalau secara
bukti. Secara hukum kan memang bukti forensik itu keterangan ahli. Tapi kan ada barang bukti sah yang lain, keterangan saksi, terus keterangan terdakwa, petunjuk. Iya. Gitu ya, kalau di Amerika kan wah ini sudah ada buktinya jelas. Ya udah tinggal Forensik. ditampilin buktinya ke juri kan kalau di Amerika kan. Kan ada jurinya kalau Oh, di ya, Amerika sistem kan. jurian, ya. Ya kan orang-orang yang dia dibayar untuk kayak untuk membantu keputusan loh. menentukan lah. Ini udah gitu. jelas bekas gigitannya, ini orangnya gitu. Nah. Ada giginya seperti ini, udah selesai. Nah, gitu udah kan. selesai, langsung masuk gitu kan. Iya. Ya kan. iya. Kalau di sini ada ini dulu ya, maksudnya dilihat dulu apanya. Pasti kan lihat atau barang sama bukti. atau sama. Pasti kan lihat barang bukti yang lain. Ada barang bukti forensik kan ya bisa petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, terus juga surat. Terus nanti kan dari barang bukti yang sah ini bagaimana keyakinan hakimnya Oke. dan pertimbangannya itu. Oke gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang lain juga gitu di sini Ya, gitu maksudnya kalau ya. sistem hukumnya Iya. di sini seperti itu. Kasus teraneh yang pernah dokter Stefani denger. Entah dokter Stefani pernah ngalamin atau pernah denger cerita dari teman atau dokter lain gitu. Oke. Kasus teraneh yang pernah saya alami itu kasus orang ini meninggal ketika sedang melakukan latihan bela diri. Katanya awal dikira sakit, dan waktu saya periksa itu anehnya luka memar di bagian kulitnya itu sangat-sangat sedikit, cuma memar sedikit. Katanya seperti bilang sakit lah apa, tapi begitu saya buka itu kayak kena gelombang karena yang namanya paru-paru itu pembuluh darahnya pecah semua. Waduh. Dan sampai paru-parunya bengkak, dan saya bilang ini nggak mungkin sakit. Ini karena hantaman yang kuat, tapi kok memar di dadanya itu nggak terlalu kelihatan gitu. Dan waktu saya di bagian perutnya itu sampai kantong empedunya itu memar dan berisi gumpalan darah. Wah. Padahal kan agak empedu itu dalam salah apa? satu organ yang paling terlindungin di tubuh manusia. Karena dipukul ternyata. Nah ternyata kata pada saat dihantam itu yang melakukannya pakai tenaga dalam katanya. Oh. Nah, kalau misalkan Mas kita ngelihat itu mirip kasus ledakan beberapa tahun yang lalu. Oh, Oke. oke. Ya orang yang sedang di bus umum, dia lagi gelantungan gini. Dia tuh tiba-tiba aja tangannya sampai copot kena gelombangnya sampai patah. Cuman kena gelombangnya doang Kena tuh gelombangnya. ya? Wah, ngeplek atau bener-bener lepas? Benar-benar lepas. Kenceng itu ya. Padahal nggak kena pecahan kaca, nggak kena gotrinya itu. Nggak kena shrapnel ya kalau orang luar bilang ya. Serpihan. Serpihannya. Berarti kalau di film tinggal nunduk doang itu nggak bisa ya dok? Nggak bisa. nggak bisa. Ya. Ini Pecah semua ya. bukan kayak Oppenheimer itu yang 5, 4, 3, 2, 1 belum. Bukan yang kayak gitu, bukan. Langsung selesai ternyata ya. Iya. Bukan yang kayak gitu nih beda. Tapi emang kencang banget kan yang kayak di film Oppenheimer aja kan pas ngelodakin itu kan wah nunggunya kan jauh banget. Iya, pakai teropong segala macam. Iya, pakai teropong apa, tetap gerak juga. Iya. Ya kan? Itu. Gila. Salah satu kasus yang unik gitu pada Kasus saat unik lagi itu ya? pelatihan itu. Wah. Tapi ini nama tempat kejadian pasti saya samarkan. Disamarkan, nggak ada masalah. Waktu pelatihan lagi dulu banget ya. Karena sedang pelatihan gitu. Iya. Itu terjadi karena bela diri berarti ya. Itu lagi sparring berarti ya. Itu katanya ya lagi sparring, lagi latihan, tiba-tiba kok katanya anak ini jatuh, sakit perut, sesak napas. Wah, bahaya banget berarti. Sparring soalnya beda loh sama tanding gitu. Sorry, ini olahraganya modern atau tradisional? Pokoknya bela diri lah. Yang bela diri. bela diri. Kalau tenaga dalam kan ya tradisional biasanya berarti. Biasanya tradisional. Dan enggak, maksudnya catatannya itu sparring doang, Son. Ya, Bukan pada saat tanding. latihan. Iya, pada saat Iya, sedang iya. latihan. Bukan Lagi saat latihan sedang- loh ini. Pasti kan pakai pelindung ya, body vest apa segala macam. Enggak pakai pelindung nggak juga. pakai. Nggak pakai- Tapi kan lu kan kalau lagi latihan kan enggak 100% Nggak lah. maksimal lah. Walaupun ada juga sih orang yang kadang-kadang lagi latihan tapi wow, saya harus menang. Itu pribadi itu. Nah, Itu sering artinya kadang-kadang terjadi. saya mesti menjelaskan. Ini ke arah sakit atau ke arah mana? Apa itu? Pada saat cedera yang saya temukan itu paru-parunya bengkak dengan pembuluh darah yang pecah ini. Ya saya bandingkan kasusnya ya ini dengan hantaman yang segini kuatnya, entah karena gelombang kah atau karena terbentur kecelakaan lalu lintas kan dulu kan ada kena airbag tuh. Iya. Saya bilang ya seperti ini kasusnya. Gila. Berarti tenaga dalam ya, maksudnya bisa Tenaga dibilang Punya hantaman yang kuat lah. ada ya. Iya masih debatable sih sebenarnya sih. Jujur tenaga dalam rada debatable sih. Tapi kan kekuatan manusia juga masih dieksplor sampai sekarang. Benar. Masih penelitian. Lu percaya Son tenaga dalam Son?
Setelah dengar ini jadi mikir-mikir sih. Ya tadinya pasti enggak dong. Tadinya pasti enggak ya. Soalnya ya gimana kalau di media atau di luar kan banyak gimmick ya. Banyak gimmick juga. Terlalu banyak ya. gimmick jadi kan kayak ya kurang. Tapi kan percaya Bruce Lee jadi. kan dulu latihannya gitu, Son. Oh. Tau nggak? Tapi kan itu dari ini Ama- kan dari apa? Hanteman gitu kan. Gini-gini, tenaga dalam juga sebenarnya. Bukan dari hentakan itu mah. Iya hentakan maksudnya tenaga dalam. Yang lilin tau nggak? Pernah lihat nggak latihan? Iya, iya. Garilin ya. Ya kan ada lilin ditaruh di sini ya kan terus lu harus mati semua lilinnya sampai ujung lu tuh kayak gitu. Tahu. Itu tenaga dalam, Bro. Iya. Iya, masih Lu debatable. percaya berarti? Masih debatable sampai sekarang. Oh, Salah lu satu debat sama misteri diri tubuh sendiri. manusia. Iya, tiap malam gue masih kayak ada nggak Debat ya? diri sendiri ya? Ada nggak ya? Ya udah besok lagi deh tidur, malam besoknya gitu lagi, ngulang lagi. Oh, emang debatable sih Emang masih debatable. Iya. Sering lihat jurnal kedokteran mungkin ya. Iya, harus sering-sering Penelitian lihat dan lain-lain. jurnal penelitian ya kan. Nah, Kita kasih dokter materi buat Dokstep lah dibahas ya. ya, ya kan. Iya. Jadi suka ngikutin juga dokter-dokter forensik itu apa yang dilakukan mereka untuk misalnya melihat sebuah kasus. Iya. Karena dokter forensik tuh beda-beda ya metodenya kadang-kadang ya. Kadang-kadang punya metode yang beda-beda ya. Contohnya kayak salah satunya kita sempat riset gitu ya, Dokter Sumi Hastri kalau nggak salah katanya bisa dari nyium doang bisa tahu katanya. Oh iya. Bangkainya maksudnya kan- berapa hari udahan misalnya gitu kan, Kan dari jasadnya bau sorry. pembusukan tubuhnya di awal dia mulai jadi kerangka atau tadi gara-gara dia mumifikasi kah atau apa kan baunya beda-beda. Tetap aja dalam mengatasi satu kasus pendekatan tetap scientific crime investigation. Oh oke. Harus ada dasar ilmiahnya. Apa metode teraneh dokter forensik kan ada yang beda-beda misalnya punya pendekatannya. Oh saya lebih percaya lewat jalur ini, saya lebih percaya lewat jalur itu. Iya. Oh, tetap itu kok Mas. Semuanya tetap scientific crime investigation. Pokoknya bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kedokteran ini dengan mungkin keterbatasan ya keterangan, keterbatasan fasilitas gitu untuk mengungkap sebab mati dari orang ini. Oke, jadi maksudnya metodenya kurang lebih sama gitu ya. Maksudnya lebih sama. ada SOP-nya misalnya ngecek luka luar dulu, habis Oh, itu misalnya iya. ngecek apa. Jadi semua orang kurang lebih ya metode itu ya tetap sama. Tetap sama. Pasti mengikuti SOP Pasti gitu ya. begitu Iya. SOP Karena kan urutan itu pasti ada tujuannya. Tidak ada ciri khas sama sekali maksudnya. ciri khas. Misalnya Dokter A misalnya punya ciri khas. Oh kalau saya begini kan kalau di dokter biasa kan ada ciri khas. Kayak dokter terawan misalnya kan punya ciri khas sendiri. Ya. Pasti dokter tahu juga oke. dong ciri Iya, khasnya iya, apa. iya. Ya kan. Dengan radiologi gitu kan. Beliau kan spesialis radiologi. Nah, tapi kalau forensik ya tetap kita menggunakan ilmu kedokteran harus ada ya tadi SOP-nya sesuai. Betul. Dan harus ada dasar ilmiahnya. Perkara misalkan ketika kita lihat dari pola lukanya, oh ini ke arah personal misalkan crimes of passion tadi kan. Misalkan lukanya di bagian wajah atau di bagian alat kelamin yang mengarah ke seksual, crime of passion ya kita harus ada dasar ilmiahnya. Oh, dasarnya oke, ini. oke. Dari pemeriksaan luar tadi. Makanya Iya, kan harus iya. runut. Oh. Karena mungkin rancu kali kalau misalnya dokter ini sukanya ngeceknya yang bagian dalam dulu. Ngawur jadinya ya. Nggak boleh gitu. Jadinya Pasti harus ngawur. ada step-stepnya. Iya. Cuma mungkin tadi pendekatannya aja ya beda. Karena ya. kalau di dokter yang lain ada kayak gitu. Misalnya ya sama nih, misalnya sama-sama dokter bedah misalnya, cuman ada yang cara bedahnya gini, ada yang cara bedahnya gitu. Oh, teknisnya. Ada yang iya, maksudnya ada kayak quirk kalau saya bilang itu. Tapi kan kok semua dokter pasti percaya kalau yang namanya anamnesis atau wawancara dengan pasien itu sudah ya yang paling diutamakan karena itu akan mengarahkan 50% ke diagnosis yang tepat. Oke. Pemeriksaan fisik juga. Oke. Benar. Tapi ngomong-ngomong soal metode ya Son ya. Ya. Ada salah satu metode pembunuhan yang aneh nih Son nih. Gue nggak tahu nih menurut dokter forensik seperti dokter Stefani nih. Ini wajar apa enggak nih? Pembunuhan santet ya kan. Oh. Ini. Gimana pandangan seorang dokter forensik tentang pembunuhan santet? Oke, misalkan ada kasus yang kita bilang ini tuh tidak bisa dijelaskan secara medis, ya kita harus pastikan dulu ini benar nggak nih ke arahnya medis atau mistis kah? Karena tadi yang dibilang santet atau penemuan benda asing di tubuh manusia, Betul. itu seringnya ketika kita telusurin ternyata korbannya ini itu punya gangguan kejiwaan yaitu pika. Oh. Makan benda-benda yang aneh. Pika disorder ya. Pika Ya, disorder. Pika disorder. Suka nelan benda-benda aneh gitu ya. Ya, atau lewat mungkin mulut. sindrom memasukkan ke anggota tubuh ya mohon maaf entah dari saluran cerna bagian bawah Self gitu. insertion disorder namanya. Yes. Nah, kena ya kan 42. Tapi kan Ya kita kan? bisa ketemu Ya kan terus. makanya begitu kita ketemu benda asing kita lihat dulu nih ada nggak cedera di bagian lehernya, ada nggak luka-luka keriwat kejiwaannya seperti apa gitu.
Lalu kita tentukan, oh ini ternyata bisa dijelaskan secara medis kok. Karena kan banyak maksudnya ditemukan misalnya foto-foto medis bahwa di dalam perutnya ada pakunya misalnya ya kan. Jarum apa segala macam. Jadi dokter forensik gak boleh ya membuat laporan kayak misalnya oh ini saya nyatakan ini karena santet gitu. Gak boleh ya. Gak boleh ya. Ya pokoknya harus ada penjelasan medisnya dulu sampai harus mentok. Oke. Pernah nggak tahu mengalami kasus yang kok ini kayak santet ya gitu? Yang dikira misis ternyata medis ya beberapa kali ya. Beberapa kali. Tapi ternyata ada penjelasan medisnya juga gitu. Boleh diceritain nggak? Maksudnya apakah pernah lihat atau pernah dengar cerita di dalam perutnya ada pakunya misalnya atau apa? Yang menarik justru kasus orang masih hidup. Orang yang datang minta periksa. Dia mengaku katanya tadi malam itu saya berkali-kali saya dilecehkan secara seksual oleh makhluk gaib. Aduh. Ada kasusnya. Datangnya ke dokter forensik. Datangnya ke rumah sakit. Ke dokter sakit, minta diperiksa. Oh. Tapi Dokter umum tapi ya? Ya ada dokternya. Oh, ada. Sampai akhirnya melibatkan tim forensik itu juga untuk mengecek kondisi tubuhnya. Tapi ternyata sama sekali nggak ada luka, nggak ada luka di alat kelaminnya juga nggak ada luka. Nggak ada tanda. Nggak ada tanda-tanda Tapi- insertion ya? Ya tapi ya ada juga yang dia Penetrasi. ngomong. Dia tetap ngotot gitu. Ya namanya juga saya diperlakukan seperti ini oleh makhluk gaib tak kasat Gaib. mata gitu Mana kan. ada Ya mana ada jejaknya. bekasnya gitu. Iya Tapi mas kan? tau nggak ternyata Apa kasus kayak gitu banyak banget beberapa kali dibahas di jurnal kedokteran. Ternyata dia mengalami yang namanya incubus syndrome. Incubus Sampai ada syndrome. namanya. Ada loh. Ada namanya ya? Inkubus bukannya yang makhluk ini? Incubus makhluk gaib kan. Iya, gitu makhluk gaib dibilangnya. setan. Yang katanya suka melakukan hal-hal nggak senonoh lah sama perempuan saat sedang tidur memasuki. Tapi ternyata setelah dievaluasi, terus kemudian dikasih obat kejiwaan sembuh. Sembuh ya? Jatuhnya mental gitu. Jatuhnya ya itu penjelasannya juga masih tanda tanya. Ada yang bilang berhubungan dengan kepercayaan terhadap yang sangat kuat terhadap hal tertentu. Tapi juga kadang-kadang kondisi kamarnya gitu, stres psikologis, faktornya banyak kok. Oh, soalnya memang katanya di Indonesia ini banyak orang yang kena skizo ya katanya. Di Indonesia salah satu pasien skizo banyak katanya tuh. Pernah dengar Iya. kayak gitu gue? Tapi susahnya kan karena sekarang awareness terhadap penyakit ini masih belum terlalu. Masih Apa-apa kurang dikaitkan dengan yang mistis. Benar. Tapi untung Gen Z udah sangat mengkaji itu soal. Untungnya ya. Iya. Oke. Terus mereka aware, Iya. cari pertolongan kemana, ke profesional. Langsung cari pertolongan. Langsung cari pertolongan. Udah sigap sekarang ya Son ya. Sigap. Benar-benar. Jadi membaik lah. Mudah-mudahan kita Udah di sangat kedepannya. melek masalah mental kan. Benar. Kalau dulu wah saya lihat ini di sini. Wah pasti itu gaib. Nah, ya kan? Nggak bisa. Dagangan tidak laku. Wah pasti di ini. ya. Ya kan? Tutupin nih. Nah, sekarang udah semakin ini ya, semakin saintifik ya Son ya. Semakin kritis untungnya. Semakin kritis, benar. Jadi penjelasannya apa sih gitu. Yo, mungkin kebanyakan nonton channelnya Dr. Stefani mungkin. Nah, ya kan? Iya. Jadi buat Gen Z Dari yang nonton berbagai ini, sumber lah. iya bisa nonton Dr. Stefani ya di sini ya. Gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa ngasih edukasi. Saya cari ilmu. Metode pembunuhan itu banyak yang aneh lah, Ya. bisa dibilang gitu. Ya salah satunya kayak tadi santet ya kan. Tapi kalau kasus-kasus yang paling nggak nalar nih kalau menurut gue, itu kasus-kasus tentang serial killer. Oh ya. Ya kan. Tapi emang serial killer ini biasanya punya pola-pola yang aneh-aneh gitu ya. Yes. Nggak semua kasus bisa terselesaikan dong, bener nggak ya kan? Bahkan kalau misalnya di kepolisian di Amerika seenggaknya ya, itu ada yang namanya cold case. Cold case ya. Di sini ada nggak? Forensik itu juga banyak membantu masalah-masalah yang tadinya nggak bisa terselesaikan jadi terselesaikan. Lu tau nggak sih kalau ada orang yang dijeblosin padahal sebenarnya dia nggak salah Son, dan semua gara-gara bukti forensik. Nah,